Halo. Iya, halo Bu Tina. Suara saya jelas? Halo Bu. Bu. Iya. Tadi udah Halo. mengikuti presentasi dari Mas Fauzi ya? Belum atau belum? Ya sudah. Oh, sudah. Sudah. Iya. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Dari Sejauh ini belum ya. Mungkin saya dengarkan dulu aja. Oh, begitu. Ya, baik, Bu. Mungkin ya. Jadi kalau ada dari Bapak Ibu yang menanyakan silakan ya. Karena memang kalau saya nggak tahu apakah sudah dapat memahami yang terutama yang grafik bottleneck ini, karena indikator dan membuat grafiknya sedikit agak rumit ya. Tapi kalau dipahami dengan benar saya kira bagus. Cuman di implementasinya mungkin kita perlu berhati-hati dengan teman-teman kabupaten, karena belum tentu indikator ya, data-data yang dipakai ini bisa mempresentasikan indikator yang langsung bagus. Makanya mungkin ada pertanyaan, apakah memang grafik yang sudah kita buat ini sudah representatif, belum mewakili kondisi atau permasalahan di daerah. Terus apakah indikator yang digunakan itu sudah tepat? Bila belum, adakah alternatif indikator yang lebih baik? Mungkin misalkan ya ASI eksklusif, ini sublistnya kira-kira apa kalau Bapak Ibu tahu ya? ASI eksklusif artinya atau apa, AMD, IND ya, inisiasi menyusui ya, ASI eksklusif ini termasuk intervensi di 66. Artinya sublistnya apa kira-kira? Susu itu bukan. Atau berapa jumlah ibu yang menyusui atau gimana? Berarti kalau ketersediaan susu berarti 100% loh, semuanya ibu minum susu. Nah, apakah indikator itu yang tepat digunakan? Artinya ya ini yang perlu kita diskusikan. Artinya memang tidak mudah membuat indikator ya. Terus apakah hambatan di sistem kesehatan itu hanya itu aja, misalnya hanya di supply sebenarnya, misalnya saya kira itu yang perlu kita diskusikan. Artinya mungkin kita bisa lebih intensif untuk masalah grafik katanya. Next. Terus identifikasi masalah dengan analisis bottleneck. Ini tadi yang sudah ya, artinya memahami kerangka bottleneck dari supply demand dan kualitas. Kemudian fokus pada indikator yang jangkauannya rendah, artinya indikator ini kita bisa menentukan yang bisa dipilih atau tidak dengan mudah atau susah ya. Sebenarnya kalau semakin rendah ya semakin sulit, berarti susah untuk dicapai atau dicari datanya. Ini yang harus kita. Kemudian kalau kita sudah melihat isian dari ke-6 hal tadi yang dari supply sampai kualitas ini, kita bisa menentukan atau mengidentifikasi strategi yang dibahas secara spesifik dan yang sesuai dengan lokal. Artinya kemampuan itu disesuaikan dengan kemampuan lokal, tidak hanya isi keuangan tetapi juga kapasitas SDM-nya, terus kondisi geografisnya dan lain sebagainya. Misalkan di Papua, di Jawa berbeda dengan yang di Madura. Madura itu banyak kepulauan. Kalau di Jawa Tengah misalkan banyak daerah medianya, strateginya bisa jadi untuk akses saja akan berbeda indikatornya. Yang kepulauan akan lebih banyak masalahnya, dari mungkin lebih sedikit jangkauan pelayanan daripada yang di daratan. Daratan pun masih ada dua ya, daratan rendah sama daratan gunungan. Wah ini jadi memang geografis ini juga menentukan. Terus ada hubungan yang kuat antara masalah strategi target kecukupan yang realistis. Artinya kita tidak serta-merta membahas strategi yang
yang sembarangan, artinya bisa saja muluk-muluk tetapi ternyata target cakupan realistisnya tidak tercapai dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadinya memang ini ada hubungan antara masalah strategi dan target cakupan, karena juga dihubungkan dengan kapasitas SDM, sumber daya keuangannya, sumber daya manusianya, terus kondisi masalah yang lain seperti politik dan lain sebagainya. Ini perlu kita pikirkan. Next, ya, terus dan sebenarnya grafik botol ini juga membantu mengenai masalah sistem kesehatan ini sangat memungkinkan ya, karena kalau kita lihat sistem kesehatan kita apa dari sisi demand supply-nya saya kira sudah termasuk sistem kesehatan ya, karena kalau kita lihat hanya dari sisi misalkan dinkes di kesehatan aja ternyata tidak cukup untuk mengatasi masalah kematian ibu dan anak, tapi juga harus melihat RSUD. Misalkan Ponet ini dan Ponet sendiri, emergensi dasar dan emergensi komprehensif ini harus satu paket. Kalau hanya mengatakan Ponet saja berarti ya percuma, mandek aja di Ponet. Tapi ketika dia sudah ada hal-hal yang perlu ditangani lebih lanjut, harus dirujuk di rumah sakit. Ini apakah rumah sakit biasa bisa menanganinya? Ini yang perlu kita pikirkan. Jadinya Ponet dan Ponet ini satu paket. Mengadakan Ponet berarti juga mengadakan Ponet. Artinya Ponet itu tidak di puskesmas lalu di rumah sakit. Jadinya puskesmas dan rumah sakit harus jadi satu paket ya. Paket pengadaannya. Ini makanya disebut komprehensif. Terus cakupan dalam strategi juga harus diperkirakan targetnya. Jadi kita menggunakan target tertentu untuk mencapainya. Jadi ada penggolongan antara jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jangka panjang mungkin untuk hal-hal yang tidak emergensi. Kalau emergensi mungkin harus jangka pendek. Terus next, ini analisis bottleneck-nya sudah kita buat contoh dari beberapa kabupaten ya. Jadi ANC ini jadinya kalau kita lihat grafiknya aneh, ada yang untuk Saplis itu cuma 75%, kemudian ketersediaan staf hanya 53%, tapi aksesnya bisa hampir 100%. Ini akses ini kita dapat dari Riskesda sih, jadinya ya sedikit bermasalah. Terus utilisasi ANC 1 juga 85%. Ini juga mungkin bisa salah ya, karena tergantung pencatatannya. Dalam satu kabupaten mungkin kita bisa membedakan per puskesmas. Terus yang continuity hanya 60%. Ini kalau menurut data betul ya, artinya ada penurunan, cuman di kualitasnya jauh lebih turun. Nah ini artinya apakah benar datanya seperti itu? Tapi bisa jadi ya, karena kualitas ini sudah ada standar operatif prosedurnya, SOP-nya. Artinya yang misalkan paket ANC lengkap tuh apa-apa itu sudah ada standarnya. Ini perlu dilihat kembali di continuity-nya, karena di continuity itu mungkin sudah melakukan ANC 1 sampai ANC 4, tapi pencatatannya juga bisa salah. Oke, next. Ini contohnya kebutuhan bidan desa, nah ini standarnya satu bidan 1000 penduduk. Apakah benar sudah dihitung? Ini satu desa ini cuma 500 penduduk, satu bidan. Nah, kayak Papua cuma 3 keluarga bisa satu desa, aneh. Artinya mungkin perlu dihitung, karena kalau misalkan di Papua ini kan orang banyak penduduk yang nomaden atau pindah-pindah, ini juga jadi masalah. Terus dari sisi keamanan bidan tidak di desa, tapi mungkin beda juga dengan di Jawa yang satu desa bisa 2 bidan, penduduknya lebih dari 1000 juga. Jawa Barat itu sangat padat, itu apakah cukup satu bidan satu desa? Ya jadi mungkin tidak ada desa lagi, semuanya kota, sudah Jawa Barat.
Jawa Barat itu paling penduduknya paling lengkap, angka kematiannya juga paling tinggi ya. Oke, terus kualitas ini perawatan ini juga apa sangat lengkap, artinya datanya yang diperlukan juga. Oke, next. Kalau kita lihat di anak panahnya ini, apakah yang menjadi kendala mana? Misalkan, nah ini kan harusnya persentase supplies itu tinggi ya. Ya oke lah, mungkin 75% sudah mencukupi, tapi availability of village midwife in relation to need ini yang persentase kebutuhan bidan di desa ini yang perlu ditingkatkan, karena suppliesnya sudah 75% ya, harusnya bidannya juga mendekati 75%. Oke, terus yang utilisasi ini juga ternyata sudah bagus nih, 83% dengan continuity-nya sudah 60%, tapi kualitasnya masih sangat rendah. Artinya ketika kehamilan datang ke fasilitas kesehatan dengan ANC lengkap, ternyata semuanya tidak bagus, kualitasnya tidak bagus ya. Percuma mereka datang terus sampai 4 kali tapi ternyata kualitasnya sama aja. Hanya datang 1 kali tapi kualitasnya bagus, mungkin akan lebih baik dari 4 kali tapi nggak bagus semua. Mending yang terakhir tapi bagus, nggak ada nggak ya? Oke, next. Jadinya apa yang menjadi akar penyebab bottleneck ya? Ada pertanyaan. IFA yang halaman berapa ya IFA? Nah, ini. Wah, ini saya nggak tahu, ini istilah standar di kelengkapan ya. Jadinya pertanyaannya Bu Sri Astuti, apa yang kurang dalam ANC ada IFA? Ini ini terbuka HB protein ini termasuk dalam ANC ya, artinya mungkin sudah ada aturannya Mbak ya di ANC. Mohon maaf, ini apa IFA sudah ya DPR. Mungkin nanti saya akan tanyakan ke teman-teman dokter yang tahu IFA ya. Nanti jawabannya kami email. Ya, dan mungkin jawabannya akan kita ambil ini IFA. Jadi ini standar misalkan ANC lengkap ya 1 sampai 4 tuh harus diberi kelengkapan perawatan seperti apa. Misalnya ini diukur tingginya, dicatat, kemudian berat badannya dicatat, tekanan darahnya dicatat, tinggi fundus itu dicatat, terus IFA juga dicatat, PP-nya catat, HB-nya catat. Jadinya semuanya dicatat, ada catatannya dan lengkap. Artinya semuanya mendapat perhatian. Kadangkala kenapa kualitas ANC itu rendah, mungkin juga tidak ada catatannya. Terus oh ini zat besi ya, IFA itu zat besi Bu. Jadi seperti vitamin yang diberikan ya ke pas ANC, artinya ada vitamin zat besi yang diberikan. Ini juga nggak ada kalau di Indonesia, belum ya, baru dilakukan hari ini ya tahun ini. Jadinya itu kalau pas ANC itu dikasihkan vitamin-vitamin yang pas kehamilan ya. Jadi IFA itu singkatannya iron folic acid ya, artinya zat besi yang diberikan ke ibu hamil untuk menambah darah ya. Terus ada juga vitamin K ya juga kelihatannya ya kalau diberikan itu, tapi tidak semua puskesmas mungkin memberikan vitamin atau apa makanan tambahan gitu ya. Kayak kadang kan hamil datang ke posyandu dikasih dapat bubur atau apa vitamin untuk hamilan ya. Tapi mungkin ada juga yang tidak, ini yang kadang tidak lengkap sehingga kualitasnya juga masih dipertanyakan. Ini termasuk mempengaruhi
eh, grafik analisisnya juga tidak ada. Karena memang kesulitan kita ketika menentukan indikator kualitas misalnya, itu datanya nggak lengkap juga, dan ini yang perlu digali lebih dalam ke ahlinya yang menangani ya. Ini apakah betul itu sudah dilakukan atau tidak, karena kita tahu sendiri di puskesmas sangat kapasitasnya memang rendah, apalagi puskesmas yang bukan, artinya bukan yang tidak punya bidan, bahkan ada kan yang tidak punya bidan, atau bidannya mengurusi hal lain di farmasi, nyambi-nyambi ya, itu tidak fokus, akhirnya pencatatannya juga tidak fokus. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, silahkan. Terus ini sudah ya, sebelumnya ya, ini yang mempengaruhi yang tadi ini, yang continuity ini juga terkait dengan pengetahuan masyarakat. Artinya kalau sosialisasinya nggak bagus, berarti mereka tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, jadi kelengkapan ANC tidak dapat tercapai. Nah, ini akhirnya kita mengetahui kalau pengetahuan masyarakatnya kurang, atau karena apa, mungkin sosialisasinya, sehingga mungkin nanti strateginya di continuity itu perlu peningkatan sosialisasi, peningkatan pengetahuan masyarakat. Strateginya, kegiatannya mungkin dengan sosialisasi lewat kelurahan, sosialisasi lewat kecamatan, bahkan mungkin lewat kegiatan-kegiatan keagamaan. Intinya kalau masyarakat hamil silahkan periksa dari pertama sampai ke 4. Jadi dalam satu proses kehamilan itu berapa kali harus periksa. Oke, next. Ya, akhirnya kalau kita bisa menargetkan peningkatan peningkatan persentasenya, kita akan tahu apa saja yang akan kita lakukan. Next. Dan strategi untuk mengidentifikasi masalah ini kan, setelah teridentifikasi dengan grafik bottleneck, kita bisa lihat strateginya. Ini contoh-contoh membuat strategi mencari masalah. Jadinya kita lihat grafiknya, identifikasi kendala utama akar penyebabnya, strateginya ditulis apa aja untuk yang bisa memecahkan masalah. Misalkan semakin kita target untuk naik, kembali lagi mas, yang merah tadi. Nah, ini kita menentukan targetnya, misalkan untuk staff ini ya, dari 53%, dari 25% untuk mencapai berapa persen ya? 50%. Wah, ini butuh effort yang kuat. Artinya tidak hanya staff yang harus tadinya tersedia cuma 52%, berarti harus naik lebih tinggi dari kualitas yang akan dicapai. Begitu juga dengan continuity-nya juga harus dipacu. Sublist-nya juga harus dipenuhi, dan bidan kit ini harus juga penuhi. Ini contohnya. Jadinya memang kesesuaian antara persentase target yang akan dicapai dengan strategi yang kita buat. Jadinya apa saja strategi yang harus kita buat untuk mencapai. Semakin target kita semakin tinggi, ya strateginya juga semakin banyak. Oke, next mas, yang tadi mas. Nah ini terus next. Ya, jadinya pada saat kita membahas strategi, ya ini yang harus kita lakukan. Pertama, apakah strategi yang biasa dipilih itu bisa mudah dilakukan, murah pembiayaannya, sudah pernah dilakukan atau belum. Kalau sudah, berarti harus ada dievaluasi kenapa itu tidak mempengaruhi permasalahan masih ada walaupun strateginya ada. Terus populer nggak di masalah ini, yang kadang kalau tidak populer tidak dilakukan. Atau populernya misalkan pengobatan gratis, ya itu pengobatan gratis, strategi pemecahan masalah enggak.
Terus juga dikaitkan ketika membuat strategi dengan keterbatasan sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan uang, termasuk peralatannya. Kemudian butuh waktu berapa lama. Kalau lama ya percuma, artinya harus ada strategi yang mudah dicapai, murah, terus bisa dilaksanakan dan waktunya pendek. Nah, ini strateginya ya apa, harus dipikirkan dari permasalahan yang ada. Next. Nah, jadinya kita kalau memilih yang tadi, yang seperti yang saya bilang tadi, harus ada prioritas strategi ini yang harus dipilih. Next. Nah, dengan penentuan apakah strategi mengatasi penyebab kematian utama, nah, jadinya kita bisa, kalau misalkan tadi kita lihat daftar efikasinya harus ponet-ponet, berarti itu strateginya membuat ponet dan ponet. Ini ponet-ponet itu mahal dan butuh waktu, tapi harus ada strategi pendampingnya untuk ponet-ponet. Yang menengah apa? Terus kalau menengah sudah ditentukan, berarti ada yang lebih pendek lagi mestinya ya, kan tidak semua strategi itu jangka waktunya lama. Terus berguna bagi kelompok yang tertinggal, artinya diutamakan dulu yang rural area. Kalau di kota-kota bukannya meninggalkan yang di kota ya, tetapi mungkin yang rural area akan lebih membutuhkan perhatian yang lebih besar. Terus biaya yang diperlukan ya, ini yang kadang kala kita terkendala di sini. Kita sudah menyarankan bagus-bagus, ternyata oleh pemerintah kabupatennya tidak dilaksanakan karena biayanya yang mahal dan tidak bisa diadvokasi. Ya, kalau ini ada pertanyaan Bu Tina ya, bagaimana cara kita menentukan target berdasarkan waktu? Jadinya kita bisa memperkirakan, misalkan membangun rumah sakit Ponek. Nah, ini kan jelas membangun itu kan waktunya lama. Belum lagi belum lagi biaya yang dibutuhkan itu besar. Terus apa yang dilengkapi. Tapi kalau sudah ada rumah sakit, mungkin perlu dilihat lagi apakah dia bisa ponek atau enggak. Untuk ponek mungkin harus ada blood banknya, harus ada peralatannya, ruang emergensinya khusus untuk KIA gitu. Jadi tidak dicampur dengan emergensi yang lain. Ingin hasil segera ya, karena memang ya semuanya ini tergantung pembiayaannya sebenarnya. Kalau kita lihat, kalau kita bangun rumah sakit melengkapi ponet ya, ponet dan ponet dilengkapi, ini bisa saja 1 tahun, bisa saja 1 tim ya, asalkan memang ada dananya, karena memang dananya besar. Ini yang perlu kita pikirkan. Terus yang paling utama, yang paling segera ini ya misalkan sosialisasi, yang paling mudah misalkan untuk menentukan strategi waktunya pendek ini semacam sosialisasi, penyuluhan. Ini yang penting, artinya sosialisasi, katakanlah sosialisasi ibu melahirkan